Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Oke, saya mau sampaikan pesan gembala untuk 1 minggu berjalan ini. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau untuk saudara perhatikan. Saya, meskipun tadi hamba Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan, tapi saya pengen saudara tangkap kairos Tuhan, tangkap maksud Tuhan atas hidup kita di minggu berjalan ini. Saudara, Yohanes pasal 20 ayat 19. Bisa ditampilkan sebentar. Yohanes pasal 20 ayat 19. Saudara, kita berkata Yesus masuk ke ruangan yang tertutup di mana ada murid-murid yang sedang dalam keadaan ketakutan. Dan Alkitab berkata, Yohanes 20 ayat 19. Ayat 19. Oke. Sudah? Nah, di situ dikatakan Yesus sendiri berkata damai sejahtera bagi kamu. Jadi kata yang dipilih oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani menggunakan shalom aleichem. Shalom aleichem. Kata shalom itu artinya utuh, lengkap, sempurna. Semuanya sudah tersedia. Ada banyak kata yang bisa Yesus pilih untuk berkata. Dia bilang begini, woi, ngapain kalian? Tetapi dia memilih kata yang saya percaya itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita imani. Bahwa Tuhan memberikan shalom bagi kita. Tuhan memberikan keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan diberikan kepada kita. Katakan, saya memiliki keutuhan. Saya sudah utuh. Saya sudah lengkap. Amin. Nah, menarik sekali setelah Yesus bilang shalom, shalom aleichem, dia menunjukkan tangan, membuktikan, menunjukkan bahwa jari atau tangannya sudah ada bekas paku. Nah, ini menarik, saudara. Kata shalom itu dari kata salam. Jadi di bahasa Ibrani itu ada akar kata. Shalom dari kata salam. Salam itu artinya bayar. Yesus sudah bayar semuanya. Amen. Dan dia tunjukkan shalom aleichem. Nih, ada buktinya. Oleh ibu-ibu di sini dan saudara-saudara, saya yakin paling senang dengar berita sudah dibayar atau akan bayar. Sudah dibayar. Hah? Sudah dibayar. Yesus, tapi sudah bayar. Kamu terima shalom. Kamu terima keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan. Amen. Oke. Nah, menarik sekali bahwa kita itu sudah utuh, lengkap, tersedia, sempurna di mata Tuhan. Itu sudah ada padamu. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara supaya waktu 1 minggu ini iman saudara harus naik lebih tinggi. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Saya mau kasih dengan cepat. Bahwa begini, ada di Yohanes pasal 4, Alkitab berkata 4 bulan lagi kamu akan menuai. 4 bulan lagi. Tabur sekarang 4 bulan lagi baru menuai. Tapi Yesus berkata, lihat sekelilingmu sudah masak untuk dituai. Artinya sudah lengkap, sudah tersedia. Ada buat hidupmu. Amin. Amin. Pandang pada minggu ini bahwa apapun yang menjadi keperluanmu sudah tersedia. Amin. Amin, saudara. Lihat dengan iman, lihat dengan kacamata Tuhan bahwa untuk keperluanmu, untuk segala masalahmu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Amin, saudara. Iman naik lebih tinggi. Jangan melihat dengan matamu. Oh, harus lihat dulu baru percaya. Jangan berjalan dengan pikiran. Oh, harus pikiran dulu. Mesti masuk akal. Yesus itu tidak masuk akal. Dia masuk hati. Amin, saudara. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, baik penabur maupun penuai sudah dapat upahnya sama-sama. Jadi tidak perlu tunggu 4 bulan. Sekarang kita sedang menuai. Amin. Nah, menarik sekali ada di dalam Lukas pasal 14. Bisa tampilkan Lukas pasal 14. Saudara, Markus 14 ayat 15. Markus 14 ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Markus 14 ayat 15. Saya baca ulang. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Dan disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Dalam terjemahan New Living Translation, NLT, di situ dikatakan begini, already set up.
Segala sesuatu sudah tersedia. Artinya Yesus memandang semuanya sudah lengkap, sudah tersedia. Amin, saudara. Waktu dia pandang hidupmu, dia memandang bukan cuma dia lihat bagaimana menyelesaikan masalahmu. Dia mau tangani seluruh keutuhan hidupmu. Amin, saudara. Waktu dia tangani masalah, dia tidak kaget loh, kok ada masalah lagi. Enggak, dia tangani semua lengkap, utuh supaya engkau penuh sukacita. Amin. Minggu berjalan ini saya pengen saudara perhatikan. Kalau kita hidup di masa Tuhan Yesus ada di dunia waktu itu ada di masa ini adalah masa-masa di mana Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. 50 hari sesudah Yesus bangkit, maka terjadilah peristiwa Pentakosta. 40 hari sesudah Yesus bangkit terjadi yang namanya Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Pentakosta. Nah, kalau Yesus bangkit menurut kalender tahun ini, kita rayakan kemarin tanggal 4 April. 40 hari kemudian tanggal berapa? Oi, bantu saya. Hah? 13 Mei. 10 hari kemudian tanggal 23 Mei. Yesus sebelum dia naik ke surga, bahkan sebelum peristiwa Pentakosta, Yesus memandang murid-murid yang meskipun mereka masih ragu, masih ketakutan, tapi Yesus pandang mereka utuh dan lengkap. Satu bulan dari sekarang, atau setidaknya 50 hari, Yesus sudah lihat loh. Baik, kalian menuai banyak jiwa. Luar biasa itu, saudara. Bayangkan, apakah Yesus tidak tahu bahwa pada hari Pentakosta Petrus akan berkhotbah, akan direspon oleh 3.000 orang? Yesus tidak tahu? Tahu dia. Tapi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia memandang mereka utuh lengkap. Ini orang-orang yang hebat. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa pada waktu Pentakosta nanti. Amin. Coba kalau saudara ada di masa Yesus menampakkan diri, saudara tidak memandang itu, aduh, aku apalah artinya aku ini. Dan kita ada di satu ruangan yang tertutup, tapi Yesus datang mengatakan, engkau utuh, engkau lengkap, terima. Amin. 1 minggu berjalan. Pandang dengan cara pandang Tuhan. Engkau sudah utuh, lengkap. Bahkan segala keperluan, pergumulan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya minggu ini minggu yang hebat. Engkau melihat pertolongan Tuhan. Minggu berjalan ini engkau melihat bagaimana Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Saudara perhatikan bahwa damai sejahtera itu bukan dihasilkan oleh usahamu. Enggak. Alkitab berkata damai sejahtera itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Yesus berkata, Alkitab berkata begini, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kebenaran adalah Yesus, hidup adalah Yesus, jalan adalah Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku. Berarti keselamatan adalah Yesus. Berarti damai sejahtera adalah Yesus. Perlindungan itu bukan sesuatu, pertolongan itu bukan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari pribadi Tuhan sendiri. Saya mau kasih tahu kepada saudara, engkau bukan terhubung dengan Tuhan berkaitan dengan pemberian tentang sesuatu dari Tuhan. Engkau terhubung, Dia namanya pribadi Tuhan sendiri. Amin. Yesuslah keutuhanmu, Yesuslah kelengkapanmu, Yesuslah pertolonganmu, Yesuslah perlindunganmu. Bapa di surga tidak memberikan sesuatu kepadamu, Bapa di surga memberikan pribadi Yesus. Amin. Kalau untuk memiliki cara pandang Tuhan, lihat dengan cara pandang Tuhan, engkau melihat Tuhan yang besar. Amin. Kalau engkau tidak lihat, engkau tidak bisa menuai. Lihat, aku berkata kepadamu, ladang sudah menguning. Kalau engkau tidak lihat, ladang sudah menguning, engkau tidak bisa menuai. Tetapi engkau harus seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Minggu berjalan ini. Halo? Saya mau sampaikan isi hati Tuhan untuk kita imani satu minggu ini. Pintu berkat sudah terbuka pada kita. Jadi kita bukan terhubung kepada sesuatu, kita terhubung kepada pribadi Tuhan. Fokus kepada hubungan dengan Tuhan. Engkau nggak tahu jalan keluar, tetapi karena engkau memiliki pribadi Tuhan, maka sudah terbuka. Itu sebabnya selalu kita mendeklar, Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhi hidupku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala
Skala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah. Oi, sudah. Oi. Amin, saudara. Minggu ini saya percaya, kalaupun ada pergumulan, itu cuma sementara. Amin, saudara. Itu bukan sesuatu yang menetap. Alkitab berkata bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Berarti yang temporari itu adalah masalah, tetapi yang kekal adalah kasih setia. Amin, saudara. Minggu ini saya sangat-sangat percaya kemajuan dan peningkatan terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Terbuka pintu berkat, terbuka pintu kesempatan. Engkau mengalami promosi, engkau mengalami peningkatan. Tapi engkau jangan terhubung kepada sesuatu. Engkau terhubunglah kepada pribadi Yesus. Fokus ada dalam dirimu, supaya engkau hidup intim bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Minggu ini saya sangat-sangat bersuka cita, sangat-sangat exciting, karena saya percaya kau adalah orang yang luar biasa mengalami pribadi Tuhan. Roma 5 ayat 17 berkata bahwa karena kita di dalam Tuhan, kita hidup dan berkuasa. Engkau adalah orang yang sudah hidup dan berkuasa. Katakan, saya hidup dan berkuasa. Bukan kepala, saya mau berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, minggu ini adalah minggu yang hebat bagi kami mengalami pribadi Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan tidak ada lagi yang membatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena kami bukan terhubung kepada pemberian Tuhan, kepada sesuatu yang dari Tuhan, tetapi kami terhubung kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Yesuslah keutuhan kami, Yesuslah kelengkapan kami, Yesuslah kesempurnaan kami, Yesuslah damai sejahtera kami, Yesuslah jalan keluar kami, Yesuslah pertolongan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami mematakan setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh jahat, kuasa-kuasa setan yang menghalangi segala anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, bisnis kami, ekonomi keuangan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus Kristus segalanya bagi kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya tidak tahu apa yang engkau gumuli saat ini, tetapi waktu saya berdoa, imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan sudah terjadi. Pertolongan itu bukan sesuatu, pertolongan Tuhan itu pribadi Yesus. Haleluya. Bapakku berdoa untuk segala umat Tuhan, semua umat Tuhan yang mengalami pergumulan, terima pertolongan, terima pribadi Yesus, mengalir hadirat Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Taruh tanganmu di kepala, semua berdoa. Tuhan, kami diurapi Tuhan, penuh hikmat dan pengurapan daripada Tuhan. Kami masuk dalam ketepatan ilahi, supaya kami mengalami percepatan daripada Tuhan. Dan segala penghalang sudah disingkirkan. Kami percaya hidup kami ini adalah bukti kasih sayang Tuhan. Di dalam